Lalu, oke, oke bisa Baik, dimulai. Mm. baik. Selamat pagi atau selamat siang Pak Aryo Bintang dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan presentasi kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 22190007, lalu ada Michael Yang 22190004 dan Robi 22190010. Topik yang akan dibahas adalah estimasi biaya dan juga budget. Selanjutnya, ini adalah mengenai nomor induk mahasiswa kami. Lalu yang pertama dibahas adalah metode konstruksi. Pertama untuk pekerjaan galian. Pekerjaan galian ini yang di proyek ini dilakukan di seluruh area proyek mengikuti luas tanah. Jika dilihat luas tanah adalah 6 dikalikan 15 meter atau 10 meter, maka luas galian itu mengikuti luas tanah. Tidak boleh lebih dan juga tidak kurang karena seluruh area lahan ini dimanfaatkan. Untuk galian lebih dalam lagi, khususnya di daerah-daerah pondasi tapak, menggunakan alat-alat bantu. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan BKT, yaitu untuk cakupan pondasi. Pertama bisa diperhatikan dahulu terdapat panah-panah, di mana panah ini adalah area pemasangan backcasting. Backcasting sendiri tidak dipasang di area atas pelat, karena jika terpasang akan memperhambat keringnya beton. Oleh sebab itu pemasangan hanya diaplikasikan di sisi samping, baik kiri kanan depan belakang, terlihat pada gambar. Lalu selanjutnya backcasting untuk pekerjaan kolom. Untuk pekerjaan kolom sendiri, backcastingnya ini kami menggunakan multiplex yang bersentuhan langsung dengan beton, lalu sebagai pengakunya atau agar multiplex tersebut tidak goyang digunakan support atau dalam lapangan biasa disebut skor. Di sini material yang digunakan adalah kayu. Bisa dilihat di tulisan di bawah, maaf agak tertutup. Setelah backcasting terpasang, wajib dilakukan load. Load ini adalah sebuah pengukuran di mana jarak benang dengan multiplex dari sisi atas backcasting harus sama dengan jarak benang ke multiplex sisi bagian bawah backcasting. Hal ini untuk memastikan backcasting dalam kondisi tegak vertikal 90 derajat. Lalu selanjutnya backcasting untuk kolom, namun ini fokus terhadap sebuah tirot atau terot. Tirot ini adalah material yang digunakan untuk menjepit elemen-elemen dari backcasting kolom atau casing kolom agar ketika beton turun, tekanan beton tidak membuat casing tersebut longgar atau lepas. Juga getaran-getaran vibrator yang dapat mengakibatkan backcasting terlepas atau longgar. Tirot ini bermaterial besi atau baja dan sifatnya seperti mur yang bisa dikencangkan dan juga dilonggarkan. Umumnya, setelah backcasting terpasang, tirot dikencangkan dengan minimal sebanyak 8 buah untuk satu unit kolom. Jika melihat pada gambar ini, maka dalam satu unit kolom ini terdapat 8 buah tirot, 4 tirot di masing-masing sisinya. Untuk di proyek-proyek besar, tirot ini biasa lebih besar lagi, dia lebih berat, namun untuk proyek rumah hunian yang kecil-kecil saja, dan dimensi kolomnya pun kecil, maka tirot yang sederhana seperti ini aja udah cukup. Lalu selanjutnya backcasting untuk pekerjaan slough. Karena pada proyek ini menggunakan slough, maka backcastingnya itu diperlukan hanya sisi samping kiri dan kanan slough. Bisa dilihat seperti pada gambar juga menggunakan multiplex dan juga sebagai pengakunya agar tidak bergoyang digunakan siku. Siku ini materialnya dari kayu juga sebagai pengaku agar tidak terlalu condong ke arah dalam dan juga condong ke arah luar. Lalu selanjutnya backcasting untuk balok. Berbeda dengan slough, karena balok ini berada di atas tanah, maka kompleksitasnya akan cukup tinggi. Bisa dilihat pada panah berwarna biru, itu adalah menunjuk kepada area suri-suri. Suri-suri ini adalah sebuah balok kayu yang digunakan
untuk menopang bodeman. Bisa dilihat juga bodeman ini adalah kayu-kayu yang berada persis di area bawah beton, yang dimana bodeman ini disanggah oleh beberapa suri-suri. Suri-suri ini adalah yang memanjang di bawah balok. Lalu selanjutnya adalah yang di lingkaran kuning itu adalah siku. Jika pada pekerjaan sikunya sederhana saja menggunakan material kayu, pada pekerjaan balok bisa juga menggunakan material kayu, namun sekarang ini sudah banyak material-material baru yang dapat digunakan seperti baja. Siku ini sangat perlu dan sangat penting agar balok tidak condong terlalu kecil maupun terlalu lebar. Siku ini berguna untuk memastikan mempertahankan dimensi aslinya. Selanjutnya untuk pekerjaan pembesian pondasi. Jika dilihat pada master plan atau DED pekerjaan proyek ini, pondasinya itu ada 3 jenis, P1 dengan dimensi 60 x 60, P2 dimensi 70-70, dan P3 170 dengan ketebalan yang sama 20 cm. Dan besi yang digunakan adalah besi seragam, yaitu besi 10 dengan spasi 200 masing-masing besinya. Dan untuk kait penulangan ini mengikuti syarat SNI, yaitu sebesar 135 derajat. Hal ini untuk memastikan besi dalam kondisi mengunci satu sama lain. Lalu selanjutnya pembesian untuk pekerjaan sleeve. Di sini terdapat 2 jenis sleeve, yaitu sleeve pertama dengan dimensi 15-15, sleeve kedua 15-30. Pada pekerjaan sleeve juga, sengkangnya ini dilakukan pengaitan tulangan sengkang ini sebesar 135 derajat, sehingga besinya akan lebih merekat dan juga aman jika area rumah adalah rawan gempa. Lalu dengan spasi 200 seragam baik sleeve 15-15 dan juga 15-30. Lalu selanjutnya pembesian untuk sisi kolom. Di sini terlihat ada 4 jenis kolom yang digunakan. Kolom 13x30, kolom 13x25, kolom pedestal untuk area tangga, dan juga KP atau kolom praktis dengan dimensi 13x13. Di sini besi yang digunakan ada 3 jenis. Untuk besi tulang utama itu ada besi 13 dan juga tulangan torsinya besi 10. Dan untuk sengkangnya menggunakan besi 8 untuk seluruh tipe kolom. Sengkangnya ini bermacam-macam. Untuk K1, K2, dan ke KP dia menggunakan spasi 200, sedangkan untuk K3 kolom pedestal di area tangga dia menggunakan spasi 150. Dan untuk semua tipe kolom ini, maksud saya besi untuk pekerjaan sengkangnya ini harus memenuhi persyaratan 135 derajat pembengkokan. Lalu selanjutnya pembesian area balok. Masih sama seperti pembesian lainnya di area sengkang atau begel menggunakan persyaratan pengikatan 135 derajat. Bisa dilihat pada gambar terdapat 4 jenis balok. Balok 1, balok 2, balok 3 dengan dimensi yang sudah tertera. Dan untuk contohnya balok 1. Jika balok 1 pada gambar adalah diameter 8 spasi 200, maka spasi 200 ini berlaku untuk area lapangan atau 1/2 bentang atau setengah bentang di tengah-tengah bentang. Lalu untuk dimensi 8 spasi 150 ini adalah jarak 1/4 L yang berada di tepi-tepi balok, di tepi kiri dan juga tepi kanan, sepanjang 1/4 L. Lalu selanjutnya adalah pembesian ring box. Ini sederhana saja karena ini untuk pengaku area atap menggunakan besi 8 sebagai sengkang dan juga besi 10 sebanyak 4 biji sebagai tulang utama. Lalu spasinya 200. Lalu selanjutnya adalah overlap kolom. Overlap kolom ini akan terjadi sesaat setelah lantai 1 setelah dicor akan lanjut ke lantai 2, maka kolom tersebut harus diereksikan atau dipanjangkan. Oleh sebab itu overlap kolom akan terjadi. Untuk syarat minimumnya mengikuti SNI yaitu sebesar 40 dimensi, atau jika dimensi yang digunakan adalah besi 13, maka 40 dimensinya yaitu 52 cm atau bisa dibulatkan menjadi 60. Syarat 40 ini adalah minimum. 40D ini adalah syarat minimum overlap. Melebihi itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah pengecoran kolom.
Pengecoran kolom ini ketinggiannya tidak boleh serupa dengan floor to floor atau jarak bersih lantai ke lantai, karena kolom adalah kolom itu tidak akan monolit. Jika dia dicor langsung setinggi dengan lantai, maka dia harus dikurangi dengan beberapa objek, salah satunya adalah ketebalan plat, lalu ada bodeman, seperti yang sudah disinggung tadi di backcasting balok. Jika contoh ketinggian floor to floor adalah 3,5 meter, ketebalan plat 14 cm, dan jetster atau bodeman itu adalah 10 cm, maka tinggi akhir kolom itu harus dikurangi. Maaf, di sini saya ada kesalahan menuliskan. Jika ketinggiannya adalah 3,5, maka 3,5 meter dikurangi 14 cm, dikurangi lagi 10 cm, maka didapat 3,26. Ini saya ada kesalahan, saya menulisnya 3,7. Dengan toleransi 1,3. Apa toleransi ini? Toleransi ini adalah ketinggian bodeman. Dia boleh 1 cm lebih tinggi dari 10 cm atau lebih rendah. Selanjutnya ada vibrator. Vibrator ini adalah sebuah alat yang dia akan menggetarkan pada proyek digunakan saat pengecoran, di mana untuk mencegah terjadinya honeycomb atau beton berpori. Seperti bisa dilihat seperti pada gambar, ini adalah salah satu aktivitas vibrator, khususnya area plat lantai. Bisa dilihat operator ini menaruh vibrator tersebut di area beton. Hal ini untuk memastikan tidak ada pori-pori udara di area plat lantai. Meskipun ketebalan plat lantai hanya 14 cm contohnya, ini sangat perlu agar beton tersebut masuk dan semua udara itu naik ke atas. Lalu selanjutnya vibrator untuk area balok. Bisa dilihat di sini operator memasukkan selang tersebut. Jika pada gambar sebelumnya dia hanya tidak begitu masuk, namun di sini dia lebih masuk lagi karena untuk memastikan sisi-sisi bawah balok itu terjangkau oleh vibrator dan udara-udara yang tersumbat di bawah itu naik semua. Hal ini untuk memastikan beton jadinya itu dalam kondisi solid, tidak terdapat honeycomb juga, atau dengan kata lain dia kondisinya padat. Lalu selanjutnya adalah metode lapangan. Pengeksekusiannya di lapangan. Pertama adalah tahapan pekerjaan pondasi. Saya bacakan: pekerjaan pondasi tapak dikerjakan secara bertahap. Dimulai dari grid A5 mengikuti ke C5 dan diiringi maju ke sisi depan rumah, yaitu grid A2 mengikuti grid C2. Grid A5 ini adalah bisa dilihat, grid A5 adalah letaknya di kiri atas, lalu C5 di kanan atas, mengikuti ke sisi depan A2. A2 adalah di kiri bawah dan juga C2 di bawah kanan. Hal ini tujuannya apa? Untuk efisiensi mobilisasi pekerja. Bagaimana sistemnya jika dikerjakan A5 dulu atau di ujung kiri dulu, lalu mengikuti C5, lalu jika pekerjaan tersebut sudah selesai, pekerjaan tersebut tidak disentuh, namun pekerja langsung melanjutkan ke sisi depan. Namun apa jadinya jika pekerjaan tersebut diacak? Contohnya, mengerjakan di tengah dulu, lalu ke depan, lalu ke belakang. Ini akan menyulitkan mobilisasi pekerja, karena akan ada saja lintasan-lintasan yang tidak dapat dilewati karena sedang dilakukan pekerjaan-pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah tahapan pekerjaan sloof. Sesaat setelah pondasi sudah dikerjakan, sudah dilakukan pemadatan, lalu adalah pekerjaan sloof. Pekerjaan sloof ini serupa dengan pondasi tapak, di mana akan dimulai dari grid A5 ke C5, yaitu di sisi belakang, dilanjutkan ke sisi depan A1 sampai dengan C1. Namun jika dilihat pada pekerjaan pondasi, kenapa dia A2 dan C2, sedangkan di sini A1 sampai ke C1? Karena A1 C1 ini di area ini terdapat sloof, sedangkan pada pekerjaan pondasi tapak itu hanya berhenti di A2 dan juga C2, di area paling depan dia tidak ada pondasi. Lalu apa tujuannya tahapan pekerjaan seperti ini pada sloof? Pertama, untuk efisiensi dan kekuatan beton pondasi. Efisiensi dan kekuatan beton pondasi sudah mencapai umur, sehingga ketika pekerjaan pondasi
grid A5 dikerjakan tanggal 1 Januari contohnya, maka bulan depannya dia sudah mencapai umurnya sehingga pekerjaan ini beriringan, saling menyambut. Lalu selanjutnya adalah tahapan pekerjaan kolom. Sejatinya semuanya ini serupa. Jika pada pekerjaan pondasi, metode yang kami gunakan maksudnya, jika pada pekerjaan pondasi dilakukan dari belakang ke depan, lalu seluruh dari belakang ke depan, maka untuk pekerjaan kolom pun diharapkan serupa. Karena agar memastikan kondisi betonnya itu sudah mencapai umurnya atau 28 hari dan kekuatannya dia sudah terpenuhi. Pekerjaan kolom akan serupa dengan pondasi tapak yang sudah saya jelaskan. Apa tujuannya? Pertama, efisiensi dan kekuatan beton pondasi sudah mencapai umur. Lalu selanjutnya tahapan pekerjaan untuk area finishing ada pekerjaan sponengan, ada pekerjaan kepalaan dan juga plester dan pengacian. Sponengan ini adalah sebuah siku-siku yang terdapat untuk area rumah, khususnya untuk dinding yang saling bertemu 90 derajat. Pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan yang paling sulit di sisi arsitektur karena harus memastikan sudut ini 90 derajat dan tidak terdapat gelombang. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan dinding, yaitu kepalaan. Kepalaan ini adalah tahapan pertama sebelum plester dimulai. Kepalaan ini menggunakan campuran yang serupa dengan plester, campuran pasir, semen, dan juga air. Dengan ketebalan ini mengikuti dengan syarat yang ingin dicapai. Jika ketebalan plester adalah 1,5 cm, maka kepalaan pun 1,5 cm. Begitupun selanjutnya jika 2 cm, maka 2 cm. Lebarnya ini 5 cm. Lalu sebelum kepalaan dipasang, kami sangat menganjurkan untuk dilakukan penyiraman pada area dinding, pada area bata. Apa tujuannya? Khususnya untuk bata merah, karena jika tidak disiram, bata akan dalam kondisi dehidrasi atau kekurangan air. Oleh sebab itu, dia akan menyerap air-air yang terkandung dalam kepalaan, yang mengakibatkan kepalaan ini atau campuran mortar ini dia menjadi kering dan juga pecah. Hal ini serupa juga pada pekerjaan Comfort ini adalah pekerjaan sebelum plester, di mana sebelum comfort dimulai, alangkah baiknya dan sangat kami anjurkan dinding bata tersebut disiram air sampai dengan lembab, agar kandungan air dalam mortar ini tidak diserap oleh dinding bata tersebut, khususnya bata merah, untuk memastikan tidak ada retakan dan juga retak rambut pada hasil akhirnya. Demikian presentasi mengenai metode konstruksi dan juga metode lapangan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Robi, dan juga Michael. Oke, baik. Setelah penjelasan metode konstruksi oleh Bernard, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisa harga satuan pekerjaan. Oke, jadi pekerjaan yang ada di proyek ini terbagi dalam 5 bill. Jadi di bill pertama itu adalah pekerjaan preliminaries atau pekerjaan persiapan. Ada di bill pertama ada pekerjaan pembersihan dengan harga satuan Rp137.500. Lalu pekerjaan persiapan lainnya Rp45.300. Lalu di bill 2 ini adalah pekerjaan substructure. Itu ada pekerjaan penggalian dengan harga Rp149.900. Pekerjaan beton Rp1.263.900. Pekerjaan pembersihan Rp251.800. Lalu pekerjaan backcasting Rp192.200. Lalu di bill 3 itu pekerjaan superstructure, ada pekerjaan beton yaitu senilai Rp1.263.900. Ada pekerjaan pembesian Rp251.800.
Lalu pekerjaan backcasting Rp192.200. Ini masih lanjutan dari superstructure, yaitu pekerjaan atap dengan ada beberapa pekerjaan, yaitu kerangka atap dengan harga Rp1.195.900, list plank Rp85.500, atap genteng Rp97.100, lalu genteng nok seharga Rp256.200, hubungan atap Rp256.200, kayu ring Rp618.400, lalu kayu kaso Rp618.400. Lalu bill 4 dan bill 5 akan dilanjutkan oleh Michael. Halo, selamat malam. Ya, selanjutnya adalah pekerjaan MEP, yaitu pertama adalah pemasangan lampu RJ4 downlight dengan harga Rp1.115.000. Lalu ada pemasangan lampu baret dengan harga Rp1.255.300 perak. Lanjut ke lampu taman di harga Rp278.700. Lalu juga terdapat pekerjaan pemasangan kabel listrik dengan harga Rp175.100. Selanjutnya adalah pemasangan saklar engsel dengan harga Rp1.77.900. Ada 5 buah menjadi Rp487.400. Next, ada pemasangan saklar seri dengan harga Rp334.000. Lalu pemasangan panel listrik seharga Rp1.430.000. Next, lanjut ke instalasi plumbing pipa air bekas dengan pipa air kotor. Untuk pemasangan pipa air bekas diameter 65 di harga Rp200.100. Lalu untuk pemasangan air kotor diameter 100 di harga Rp2.673.900. Next. Lalu ada pipa air hujan. Untuk pemasangan pipa air hujan sama menggunakan pipa dengan diameter 65 dengan total harga Rp460.700 perak. Next. Lalu ada pipa air bersih menggunakan pipa diameter 65 dengan harga Rp240.118. Lalu pipa air bersih untuk ke arah naik dengan harga Rp3.714.100. Next. Untuk pemasangan meteran air dengan harga Rp336.800. Lalu pemasangan kitchen sink seharga Rp2.108.600 perak. Next. Lalu ada pemasangan keran air seharga Rp147.900. Pemasangan floor drain dengan harga Rp97.300. Lalu terakhir adalah pemasangan ball valve 3/4, yaitu dengan harga Rp254.300. Next. Terakhir adalah pekerjaan bathroom. Pertama adalah pemasangan keramik di lantai 1 dengan keramik ukuran 20x20 dengan harga Rp3.814.900. Lalu pemasangan pintu PVC standar seharga Rp534.200. Lalu pemasangan keramik di lantai 2 dengan ukuran 250x250 dengan harga Rp2.408.600. Next, bill 5. Lalu ada pemasangan kloset duduk dengan harga Rp3.760.300 untuk 2 unit kloset duduk. Lalu anak AHSP untuk pekerjaan dinding, yaitu pemasangan bata dengan harga Rp6.551.800. Lanjut.
untuk di lantai 2 pemasangan batanya dengan harga 9.041.400, lalu pekerjaan pleseran aci memakan biaya 24.457.400. Lalu untuk ubin keramik harganya adalah 6.368.000. Next. Untuk ubin keramik dengan ukuran 30x30 dengan harga 233.100. Next. Pemasangan ubin keramik 629.800. Next. Lalu pemasangan keramik 25x50 seharga 1.275.500. Next. Lalu terakhir keramik pada tangga 1.210.600. Atasan lagi, ini untuk pemasangan plafon atas. Lalu ada pemasangan plafon untuk pekerjaan 5.1.3.b, yaitu pemasangan plafon gypsum board 9 mm dengan total harga 2.194.700. Lalu ada pemasangan kusen pintu dan jendela untuk pintu kayu 1 daun ukuran 1000 dikali 2.400 mm di harga 1.125.500. Lalu untuk pekerjaan 514B 1.125.500. Next. Lalu untuk pintu PVC ukuran 700 dikali 2000 mm 633.400. Lalu untuk pintu pintu kaca 1 daun di harga 2.263.500. Next. Untuk pintu kaca 900 dikali 240 2.400 harganya adalah 2.373.500. Next. Untuk pintu kaca 2 daun ukuran 1350 2.400 di harga 2.428.500. Lalu untuk jendela kaca 1 daun ukuran 700 dikali 2.400 mm di harga 2.208.500. Next. Untuk jendela kaca 2 daun ukuran 1.200 dikali 1.400 di harga 2.813.500. Lalu terakhir ada 2 terakhir yaitu jendela mati di harga 203.100 dan jendela toilet di harga 1.053.500. Lalu terakhir adalah pemasangan jendela toilet 600 di harga 888.500. Next. Lalu terakhir adalah pekerjaan pengecatan dengan harga total 3.894.000. Next. Untuk pengecatan plafon gypsum memakan biaya 1.674.200. Lalu untuk pekerjaan carport pemerataan tanah memakan biaya 137.500. Next. Lalu untuk pemasangan paving block di harga 3.222.800. Next. Untuk pekerjaan taman memakan sama seperti carport memakan biaya 137.500. Lalu untuk pekerjaan area taman juga carportnya memakan biaya 137.500. Next, kita pergi ke RAB. Oke, dari analisa harga satuan tersebut kita input ke dalam RAB dengan total 122.484.890 rupiah. Berikut kurva S-nya. Agak ke samping Robi.
Enggak, ke kiri. Oke. Dari pekerjaan tersebut, saya bagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, tahap pekerjaan struktur, dan tahap arsitektural dan finishing, dan tahap MRP. Dari RAB tersebut, saya compile harganya, saya totalin, lalu saya jumlah dari jumlah total saya bagi harga pekerjaan saya bagi dengan jumlah total keseluruhan, sehingga menghasilkan bobot persentase. Lalu dari bobot tersebut saya bagi menjadi durasi, sehingga menciptakan rata-rata bobot pekerjaan hariannya. Dapat dilihat untuk kurva S-nya seperti ini. Terima kasih. Oke, sekian presentasi time and cost kami. Terima kasih. Matiin recordnya gimana ya?